إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita bersama. Sehingga dengan limpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai saat ini kita masih bisa bertemu lagi di bulan Ramadan ini. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu lagi di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah yang diwajibkan bagi setiap kita laki-laki muslim. Kemudian salawat beriring salam, marilah sama-sama kita mintakan kepada Allah agar dilimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak jemaah Jumat yang rahmati Allah, pada kesempatan khutbah hari ini, khatib juga mengajak dan mengimbau, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah berharap kepada Allah agar jangan sampai kita mati, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, melainkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah Jumat yang rahmati Allah, pada Jumat pertama di bulan Ramadan ini, sengaja khatib ingin membahas tentang sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Suatu hal yang selama ini kita berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan untuk mendapatkan hal tersebut, kita rela banting tulang peras keringat siang dan malam. Namun kalau kita tidak hati-hati memilih cara mendapatkannya, kalau kita tidak hati-hati memilih cara mempergunakannya, maka hal tersebut dapat merusak ibadah puasa kita. Bahkan dapat merusak seluruh amal ibadah kita. Merusak masa depan kita, anak dan isteri kita, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Suatu hal yang khatib maksudkan tersebut adalah uang dan harta yang selama ini kita usahakan. Bapak-bapak jemaah Jumat yang rahmati Allah, di dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, la tazulu qaddamu abdu yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'a. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari tempat ia berdiri pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 hal. Apa yang 4 hal itu, bapak-bapak jemaah Jumat yang rahmati Allah? An umrihi fima afnahu.
Umurmu ke mana engkau habiskan? Wa an ilmihi fima fa'ala. Dan ilmumu sejauh mana engkau amalkan? Wa an jismihi fima ablahu. Dan tubuhmu untuk apa engkau pergunakan? Wa an malihi min aina atasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu dari mana engkau dapatkan dan ke mana engkau belanjakan? Inilah 4 pertanyaan yang akan menentukan apakah kita akan mendapatkan surga atau neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 4 pertanyaan ini, khusus untuk masalah harta, kita mendapatkan 2 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dan 2 pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kita dapatkan dan ke mana harta itu kita pergunakan. Jadi untuk masalah harta ini, kita harus hati-hati dan waspada. Jangan hanya demi untuk mencukupi kesenangan dan kebutuhan sesaat di dunia, kita mendapatkan azab dan siksa, mendapatkan penderitaan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Salah satu yang harus kita hati-hati dan waspadai, jangan sampai di dalam harta kita tersebut dicemari oleh harta dan perbuatan riba. Karena ini sangat berbahaya. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di zaman ini kita melihat semakin banyak kaum muslimin yang tidak peduli dan menganggap remeh tentang masalah riba ini. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka tidak mengetahui apa itu riba dan berapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan riba ini. Padahal kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang berisi larangan dan ancaman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dosa yang lebih besar, tidak ada satupun ancaman Allah yang lebih berat yang dimasukkan oleh seorang muslim ke dalam perutnya selain daripada riba ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah yang merupakan wasiat terakhir beliau sebelum beliau wafat, Rasulullah tegas-tegas memperingatkan kepada seluruh kaum muslimin agar meninggalkan perbuatan riba ini. Karena riba dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita perhatikan saat ini, semakin banyak bermunculan bank-bank konvensional ataupun para rentenir yang memberikan pinjaman berbunga kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pinjaman. Atau bahkan terkadang kita sendiri memberikan pinjaman dengan jaminan sebidang tanah misalnya. Dan sebelum pinjaman itu dilunasi, tanah tersebut masih bisa dipergunakan dan memberikan hasil bagi yang memberikan pinjaman tanpa mengurangi nilai pinjaman uang tersebut. Sadar atau tidak kita sadari, inilah yang dinamakan dengan riba. Kullu karbin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam yang ada nilai tambahan untuk yang memberikan pinjaman, dan ini dinamakan riba. Dan riba ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa qatibahu wa sayyidaihi wa qalahum sawa'un. Rasulullah melaknat orang yang menerima pinjaman riba, yang memberikan pinjaman riba, yang mencatat pinjaman riba, para saksi semua yang terlibat di dalamnya. Beliau menegaskan hum sawa'un, mereka itu sama. Yang dimaksudkan sama oleh Rasulullah di sini, sama-sama dilaknat oleh Allah dan sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah Jumat yang rahmat Allah, banyak sekali laknat dan ancaman Allah yang ditujukan kepada para pelaku riba ini.
Di antara yang kami sampaikan pada kesempatan khutbah hari ini ada 4. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada seluruh manusia. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka yang melakukan perbuatan riba, yang memakan harta riba, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang kemasukan setan karena penyakit gila. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Hal ini disebabkan karena mereka menyatakan, karena mereka meyakini bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Mereka yang telah mengetahui tentang apa itu riba, mengetahui bahaya dari riba ini, tapi masih tetap melakukannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita yang mengaku beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan perbuatan riba jika kamu memang betul-betul beriman. Wa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi war rasul. Apabila kalian tidak meninggalkan perbuatan riba itu, berarti kalian menantang perang Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati. Sebagai orang beriman, setiap kita pasti meyakini adanya Allah, meyakini asma dan sifatnya Allah, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, firman Allah yang berisi perintah dan larangan, dan meyakini tentang adanya hari pembalasan. Walaupun hanya sebesar debu iman yang kita miliki, pastilah kita tidak akan berani menantang perang Allah. Tuhan yang Maha Besar dan Maha Perkasa, yang Maha menguasai dan memiliki alam semesta dan seluruh isinya, termasuk memiliki tubuh kita, bahkan yang memiliki ruh yang bersemayam di dalam tubuh kita. Kalau kita memang betul-betul orang beriman, walaupun hanya sebesar debu iman yang kita miliki, pastilah kita tidak akan berani menantang perang Allah. Tuhan yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita minta petunjuk dan pertolongan kepadanya. Kalau hanya demi perbuatan riba ini, kita berani menantang perang Allah dan Rasulnya, maka coba introspeksi dan evaluasi kembali iman kita. Mungkin ada salah dan kurangnya, maka segeralah perbaiki dan tingkatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar jangan sampai kita mati, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam hadis sahih riwayat Ahmad bin Baihaqi, Rasulullah menegaskan kepada kita, dirhamu riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu. 1 dirham uang yang dimanfaatkan dari hasil transaksi riba, sedangkan ia mengetahuinya. Asaddu min sittati salatina zaniya. Maka nilai dosanya, nilai siksa yang akan ia terima, melebihi dari melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Itu hanya 1 dirham, bapak-bapak jemaah Jumat. Dan kalau kita bandingkan uang dirham tersebut dengan uang rupiah kita, maka bernilai kurang lebih 3.800 rupiah. Sekarang coba kita kira-kira dan hitung kembali. Berapa banyak uang riba yang telah kita pergunakan
dibagi 3.800, dikalikan 36. Itulah nilai dosa dan siksa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita melakukan perbuatan riba ini. Berapapun banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, tidak akan sanggup untuk menebus dosa sebesar ini selain hanya dengan bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan riba tersebut. Yang keempat, ini lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riba salah satu wasab'una baban. Aisaruha mislu ayankihar rujulu ummahu. Perbuatan riba itu memiliki 73 tingkatan dosa. Tingkatan yang paling rendah, dosa yang paling ringan, semisal seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Tegakah kita melakukan hal ini? Sanggupkah kita menanggung dosa seperti ini hanya demi untuk mencukupi kebutuhan yang terkadang itu bukan kebutuhan pokok kita? Sanggupkah kita menanggung dosa seperti ini hanya untuk bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta yang suatu waktu pasti akan kita tinggalkan? Cobalah kita buka hati kita, pikir dan renungkan kembali tentang hal ini. Bapak-bapak jemaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan melaknat perbuatan riba. Makanya rezeki yang didapat dengan cara riba menyebabkan adanya hijab, penghalang bagi kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pernah suatu hari di dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dan para sahabat melihat seseorang yang sedang berdoa. Begitu kusuknya orang tersebut berdoa. Matanya merah dan bengkak. Sebagian bajunya basah dengan air mata. Bibirnya tidak henti-henti memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Para sahabat yang melihat kejadian itu menjadi kagum. Kemudian di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doa orang ini pasti diijabah oleh Allah. Belum pernah kami melihat orang yang sekusuk ini berdoa selain daripada engkau ya Rasulullah. Namun jawaban Rasulullah membuat mereka terkejut. Doa orang ini tidak dijabah oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Tanya sahabat. Karena pakaian yang ia pakai, makanan yang ia makan, minuman yang ia minum, berasal dari mata pencahariannya yang haram. Rasulullah menegaskan, Ya ayuhan nas, inna allaha tayyib, la yakbalu illa tayyib. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha suci dan tidak akan menerima sesuatu apapun melainkan hanya yang suci. Sekarang coba kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apakah salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, infak, sedekah yang kita ringikan, segala perbuatan baik yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya kita masih melakukan perbuatan riba tersebut. Bapak-bapak jemaah Jumat rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengharamkan perbuatan riba. Makanya harta dan rezeki yang didapatkan dengan cara riba tidak hanya memberikan mudarat kepada kita, juga memberikan mudarat kepada anak dan istri kita. Karena sebagai seorang kepala rumah tangga, kita diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istri kita. Apabila rezeki itu kita dapatkan dari harta riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berikan kepada istri kita. Istri kita membuat masakan untuk berbuka atau untuk sahur nantinya. Sadar atau kita sadari, kita telah meracuni diri kita, meracuni anak dan istri kita dengan makanan yang haram. Makanan haram tersebut masuk ke perut, diolah oleh tubuh menjadi darah dan daging. Rasulullah menegaskan, innahu la ya'kulul jannah lahmun aw damun nabatan min subtin. Sesungguhnya tidak sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Dan Allah telah memperingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan anak istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sedangkan kita sendiri menjadikan diri kita, anak dan istri kita menjadi bahan bakar api neraka. Sadar atau tidak kita sadari, kita telah berkhianat dan berbuat zalim kepada mereka. Dan ingat bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pengkhianatan terbesar, kezaliman yang paling keji adalah seorang ayah, seorang suami yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh anak istrinya untuk mencari rezeki, tapi rezeki yang diberikan kepada mereka berasal dari sesuatu yang haram. Ingat sekali lagi bapak-bapak jemaah Jumat rahmati Allah, apa yang kita lakukan kepada mereka, kezaliman yang kita lakukan, pengkhianatan yang kita lakukan kepada mereka, akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah, di hadapan Allah dan di hadapan mereka nantinya. Oleh kerana itulah bapak-bapak jemaah Jumat rahmati Allah, begitu banyak bahaya dan mudarat dari perbuatan riba ini. Maka jadikanlah Ramadan bulan ini sebagai momentum bagi kita mempersiapkan diri kita untuk membersihkan diri kita, harta kita,